Yo, welcome back again with me Divinozi Lore, dan kali ini adalah video part 2 dari ekspansi Legion ya. Nah, di video ini gue langsung aja lanjutin ya cerita tentang part 1 sebelumnya. Nah, di cerita sebelumnya sudah banyak juga karakter-karakter yang penting berjatuhan ya, seperti Vol'jin dan Varian Nurin. Bahkan seperti Thrall dan Jaina pun ikut kena mental di ekspansi kali ini ya. Bagaimana nih kelanjutan kisah para pahlawan Azeroth dan kelanjutan invasi Burning Legion kali ini? Nah, di sini para pahlawan juga akan pergi ke tempat planet yang bernama Argus, yaitu tempat di mana Burning Legion memperalat atau menghasut bangsa Eredar untuk pertama kalinya. Sekaligus tempat ini adalah rumah dari bangsa Draenei. Akankah kali ini mereka berhasil menghentikan Burning Legion untuk selama-lamanya? Jujur, kalau kalian benar-benar ikutin semua ceritanya dari awal, ini ceritanya tuh benar-benar tragis dan sangat emosional ya buat gua ya. Oke, so tanpa berlama-lama lagi, let's begin the video. Legion Part 2. Let's go. Oke, setelah para pahlawan berhasil mendapatkan dua artefak yang dibutuhkan untuk menutup portal Tomb of Sargeras, yakni Tear of Elun dan Aegis of Agramar, perjalanan mereka berlanjut ke zona di Asnuna, ya nama tempatnya. Nah, sebelum terjadinya di Great Sundering, para kesatria Night Elves bukanlah satu-satunya yang mencoba menghentikan kegilaan Queen Azara dengan kerjasamanya bersama Burning Legion. Ada seorang pangeran bernama Prince Farondis yang juga Night Elf rasnya, adalah orang yang memegang artefak bernama Tidestone of Golganet. Prince Farondis berencana untuk menghentikan Queen Azara sekaligus menutup Demon Portal yang keluar dari Well of Eternity. Namun sayangnya gagal, sehingga Queen Azara menggunakan Spirit Bomb Arcane Magic sehingga Tidestone of Golganet meledak dan membuat para pasukan Night Elf Prince Farondis mereka terjebak dan menjadi hantu atau arwah penasaran di daerah tersebut. Nah, ketika Burning Legion datang ke zona tersebut, mereka ingin membuat kembali artefak Tidestone of Golganet yang sudah hancur tersebut. Namun para arwah-arwah ini tentu tidak mau membantu mereka, sehingga mereka berperang satu sama lain. Kemudian Queen Azara ikut campur dan mengirim pasukan naganya dengan dua komandannya, yaitu Warlord Parges dan Tide Mistress Atisa, untuk mengambil Tidestone of Golganet yang rusak. Selagi para pasukan Burning Legion dan pasukan Prince Farondis bertarung, Queen Azara ternyata berhasil memulihkan kembali artefak tersebut. Lalu Prince Farondis yang mengetahui hal ini langsung memanggil pahlawan Azeroth seperti Valeera dan Rhaegar Earthfury untuk menghentikan Queen Azara serta pasukannya, serta sekaligus merebut kembali Tidestone of Golganet. Nah, singkatnya, pasukan Prince Farondis dan para pahlawan Azeroth berhasil membunuh komandan naga Queen Azara tersebut dan mendapatkan kembali artefak Tidestone of Golganet sebelum artefak tersebut dibawa ke dasar lautan. Nah, seperti biasa, setelah insiden di Asnuna ini, para pahlawan setelah mendapatkan artefak tersebut, mereka langsung membawanya ke tempat yang disebut Dalaran ya, untuk diamankan oleh Khadgar. Nah, sekarang pindah ke zona bernama High Mountain. Nah, sebelumnya kan Deathwing pernah kabur ya sewaktu pertempuran di War of Ancient untuk memulihkan tenaganya setelah dia mengkhianati ras Dragonflight-nya. Nah, ternyata di sini dia berhasil membawa salah satu artefak Pillar of Creation juga, yaitu Hammer of Khazgoroth. Dan Hammer of Khazgoroth ini disembunyikan di sarangnya di High Mountain. Para penduduk di High Mountain terdapat ras yang bernama Drogbar dan High Mountain Tauren. Kedua ras ini nggak suka akan keberadaan Deathwing yang membuat sarang di High Mountain, rumah mereka. Di sana mereka bersatu. Pemimpin dari High Mountain Tauren, yaitu Hulm dan Igro Scalebane dari Drogbar, berhasil mencuri Hammer of Khazgoroth lalu menggunakannya untuk mengusir Deathwing dari High Mountain tersebut, sehingga Deathwing kabur ke Deepholm. Nah, Hammer of Khazgoroth ini tetap berada di sana hingga akhirnya invasi Burning Legion
terjadi di Broken Isle. Pemimpin baru Drogbar yaitu Under King Dargrul langsung bergabung dengan Burning Legion karena dijanjikan kekuatan. Lalu mencuri Hammer of Khazgoroth dari High Mountain Tauren. Nah, kemudian di sini para pahlawan Azeroth pun muncul untuk membantu para ras High Mountain Tauren. Bantuan tersebut berasal dari dalaran Mage Council yang dipimpin oleh Fargoth dan Ritsin Flameskull, seorang warlock dari Council of Black Harvest. Nah, bersama-sama mereka berhasil mengalahkan Dargrul dan mendapatkan kembali Hammer of Khazgoroth, kemudian mengirimnya ke dalaran untuk segera diamankan. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan para ras High Mountain Tauren? Akhirnya para ras High Mountain Tauren juga bergabung untuk memperkuat barisan pertahanan Azeroth di Broken Shore. Oke, sekarang kita pindah lagi ke cerita sebelum di mana Aegis of Agramar berhasil diambil di Stormheim. Nah, ada seorang orc bernama Varrock Saurfang yang merupakan overlord pasukan Horde. Nah, setelah insiden kekalahan di Broken Shore, dia merasa kehilangan hormatan atau honornya sebagai warrior. Karena dia merasa gagal dalam pertempuran tersebut, dia bertemu dengan Eitrigg. Ya, mereka kemudian bergabung untuk kembali ke Broken Shore dan melawan Burning Legion. Nah, namun dalam saat perjalanan menuju Broken Shore kembali, Wyvern Eitrigg mati tertembak, lalu Eitrigg jatuh. Ketika sadar, dia menemukan segelombang Vrkul yang sedang melawan Burning Legion. Dia segera membantu mereka, namun mereka kalah dan akhirnya mati juga. Ya. Nah, Odin yang kemudian melihat akan keberanian Eitrigg, dia akhirnya mengirim seorang Valkyr lalu membawa mereka ke Halls of Valor. Dan Eitrigg sana setuju untuk membantu Odin. Lalu kemudian bergabung dengan pasukan Valarjar sekaligus menjadi Battle Master pasukan tersebut. Nah, setelah Aegis of Agramar kembali ke Halls of Valor dan sihir yang mengurung Odin dan Halls of Valor hilang karena Helios sudah dikalahkan waktu itu, singkat cerita Eitrigg berhasil kembali ya ke dunia asalnya yaitu di Azeroth. Lalu kemudian dia bertemu dengan Saurfang kembali. Lalu mereka bersama-sama dengan Odin saling bahu-membahu untuk membebaskan Titan Keeper bernama Thorim dan Hodir dari Ulduar, sekaligus menghancurkan Titan Portal yang berada di sana. Nah, sesudah selesai, mereka akhirnya kembali. Sekarang para Valarjar sudah diisi dengan kekuatan Valkyr, Vrkul Warrior, dan 2 Orc Horde yang siap memperkuat barisan pertahanan Azeroth dari Burning Legion. Nah, sekarang kita masuk ke kisah para Death Knights, yang dimana setelah kematian Tyrion, para Knights of Ebonblade yang dipimpin oleh Darion Mograine mulai khawatir karena Lich King yang baru ini, Bolvalk Vordagon, punya kekuatan untuk mengontrol para Death Knights. Akhirnya dengan inisiatif dia pergi ke Northern untuk bertemu dan melakukan kesepakatan. Kesepakatan tersebut yaitu Lich King akan tetap mengontrol The Scourge di Northern supaya para Scourge tidak macam-macam. Namun para Death Knights of Ebonblade tetap dapat free will mereka. Nah, akan tetapi mereka harus tetap tunduk sama Lich King dalam pertempuran melawan Burning Legion ini. Nah, sepertinya kesepakatan ini cukup menguntungkan ya, karena mereka tetap mendapatkan free will mereka, namun mereka tetap harus melayani Lich King aja, dan Scourge tidak akan menjadi ancaman. Nah, di sini Darion akhirnya setuju. Lalu tugas pertama mereka yaitu ia harus membentuk kembali 4 Horsemen untuk melawan para Demon Burning Legion. Nah, para Horsemen itu adalah Nazgrim, sang jenderal Horde yang waktu zaman Garrosh. Kemudian berikutnya ada Thoras Tolben, bekas raja di Stormguard yang mati dibunuh anaknya sendiri. Lalu berikutnya ada Sally Whitemane, seorang High Inquisitor Scarlet Crusade. Dan yang terakhir yang kalian gak akan nyangka yaitu ternyata Lord Tyrion Fordring itu sendiri ya. Nah, dalam perjalanan questnya ini Darion berhasil menghidupkan kembali ketiga-tiganya. Lalu ketika dia berangkat langsung ke Lighthouse Chapel untuk mengambil mayat Tyrion, ini akan menjadi masalah ya, karena tempat tersebut dijaga oleh para paladin.
Dan Darion tidak mau melukai para rekan Paladinnya, jadi mereka harus hati-hati dan menyelinap. Dan mereka akhirnya berhasil masuk ke dalam kuburan tempat Tyrion Fording. Nah, ketika Darion hendak mengambil mayat Tyrion, ternyata ada seorang Paladin dari Knight of Silverhand yang berhasil mengeluarkan kekuatan cahayanya sehingga para Death Knights ini terluka parah. Dan Darion terpaksa pulang memakai Death Gate untuk kembali ke Icecrown Citadel. Namun ternyata Darion tidak berhasil hidup. Dia karena terluka parah, jadi dia tidak berhasil hidup. Dan disinilah Lich King Bolvar melihat ternyata Darion adalah kandidat yang terbaik sebagai Horseman yang terakhir. Sehingga akhirnya Bolvar menghidupkan kembali Darion, dan akhirnya para Horseman lengkap, ya, ada 4. Seluruh Horseman Lich King ini siap membantu garis pertahanan Azeroth di Broken Isle untuk memerangi Burning Legion. Nah, sekarang kita pindah ke cerita kelas Priest, ya. Nah, di Lordaeron waktu itu, di mana King Tyranus Menethil yang dibunuh oleh anaknya sendiri, Arthas. Nah, ternyata Arthas ini punya saudari, ya, bernama Khalia Menethil. Nah, ternyata Khalia Menethil ini sewaktu terjadinya event di Warcraft 3 tersebut, dia berhasil kawin lari, ya, dengan seorang pria dari tentara Alliance. Ketika The Scourge dimulai dan muncul, dia hidup tidak dapat menetap di Lordaeron. Dia harus terus menghindari serangan dari The Scourge. Setelah Third War selesai, dia baru bertemu dengan seorang undead dari Forsaken, yaitu seorang priest bernama Alonsus Fall. Nah, Alonsus Fall ini ternyata dulunya seorang pemimpin priest, ya, di Second War. Dan dia juga orang yang membentuk Knight of Silverhand. Alonsus yang mengenal Khalia Menethil mengajarkan Khalia menjadi seorang priest. Nah, sekarang mereka datang kepada para faksi priest di Azeroth seperti Prophet Valen, Moira Taurisan, Ishana, dan Conclave Priest agar mereka bisa kembali menyatukan kekuatan Shadow dan Light agar tercipta keseimbangan. Nah, Prophet Valen kemudian mengajak mereka semua berkumpul di suatu tempat bekas penjara di Twisting Nether yang tidak diketahui oleh Burning Legion. Nah, tempat tersebut bernama Netherlight Temple. Tempat ini yang akan menjadi markas rahasia mereka nantinya. Dan di sini mereka menemukan sebuah naru bernama Saraka untuk dipelajari dan kemudian dipulihkan keadaannya menjadi seperti sedia kala. Nah, singkat cerita, setelah Saraka berhasil pulih dan berubah menjadi Saara, Moira dan Sarah kemudian Khalia pergi mencari sihir Shadow yang terkuat, dan muncullah Natalie Selin, seorang Shadow Priest yang sangat kuat di zaman First dan Second War, yang berhasil menemukan sebuah dagger yang sangat unik, ya, dan spesial yang digunakan oleh para Orc Twilight Hammer sebagai sumber kekuatan mereka. Nah, dagger ini bernama Sal Ataf, ya. Nah, dagger ini dicuri oleh Natalie Selin dan dia menjadi semacam pemimpin kultus dan mendapatkan banyak pengikut berkat kekuatan dari dagger tersebut. Namun karena dagger ini sangat kuat, dagger ini mempunyai semacam kekuatan spesial, ya. Bagi para pengikutnya yang tidak kuat, mereka akan menjadi gila karena ada semacam bisikan-bisikan gaib dari Old Gods yang berasal dari dagger tersebut. Nah, akhirnya setelah para pengikutnya menjadi gila, akhirnya mereka malah membunuh Natalie Selin ini sendiri. Nah, ternyata punya selidik, dagger ini ternyata berasal dari Black Empire yang dibuat dari Old Gods, ya. Masih belum diketahui Old Gods siapa. Nah, ternyata Natalie ini juga berhasil menahan diri dari bisikan-bisikan tersebut, sehingga dia dapat mengendalikan atau memegang dagger tersebut, ya. Nah, setelah Natalie berhasil dibunuh dan mati di tangan oleh para pengikutnya sendiri, para kultis ini langsung menjadi pengikut Old Gods, ya, dan menyembah dagger tersebut. Natalie namun
yang sudah mengira bakal dibunuh oleh para pengikutnya ini berhasil memisahkan soulnya dan menyembunyikan soulnya di Twisting Nether. Nah, akhirnya Kayla dan Moira, di mana mereka yang mendengar bahwa Salatat ini telah bangkit bersama para pengikutnya, mereka berhasil menemukan tempat persembunyian mereka, lalu mereka menyerang tempat ini dan mengalahkan mereka. Akhirnya Dagger of Salatat jatuh ke tangan Kalia dan Moira, bersama juga dengan buku jurnal dari Natalie Selene. Dari sana mereka berhasil memulihkan tubuh Natalie Selene di Netherlight Temple. Dan kemudian Natalie yang sudah dibangkitkan setuju untuk bergabung dengan Barisan Pertahanan Azeroth, sekaligus juga mengajarkan Shadow Magic di era yang sekarang ini. Nah, Dagger of Salatat ini tetap dipegang oleh Kalia Menethil. Dan ternyata dia juga bisa menguasai diri dari pengaruh-pengaruh bisikan gaib dari dagger tersebut. Nah, setelah berhasil mempersatukan kekuatan cahaya Shadow dan Sahara juga berhasil dipulihkan, para Priest siap menjadi barisan pertahanan Azeroth di Broken Isle dan berperang melawan Burning Legion. Nah, Lady Liadrin pada saat itu mendapatkan info dan memberitahu kepada Alonsus Fall bahwa seorang demon bernama Balnazar telah berhasil melacak Netherlight Temple, tempat para priest ini bersembunyi. Dan mereka juga mengetahui bakal mau diserang oleh para demon Burning Legion. Alonsus kemudian memanggil Liadrin dan para priestnya untuk membantu mengalahkan Balnazar. Nah, setelah berhasil dan Balnazar akhirnya kalah dan mati, para priest akhirnya memindahkan pasukannya ke Dalaran karena Netherlight Temple sudah tidak aman dan terekspos oleh Burning Legion. Selagi para kelas dan para pahlawan Azeroth berjuang untuk mencari artifak Pillar of Creation sekaligus bangkit dari permasalahan yang mereka hadapi masing-masing, Khadgar bersama para pahlawan Azeroth lainnya sedang berusaha mencari Gul'dan dan tubuh Illidan yang dicuri. Nah, Gul'dan kemudian bawa tubuh Illidan ke Blackroot Hold, lalu melakukan semacam ritual untuk memisahkan jiwa dan tubuhnya Illidan. Ya. Lalu Gul'dan berhasil dan jiwanya Illidan dikirim ke Twisting Nether dan tubuhnya menjadi kosong dan siap untuk diisi oleh Sargeras itu sendiri. Nah, Maiev yang juga sedang mengejar Gul'dan saat itu malah terkena perangkap dari Gul'dan di Blackroot Hold sehingga dia terjebak di Blackroot Hold. Nah, ketika pasukan Khadgar tiba di Blackroot Hold, semua sudah terlambat karena Gul'dan sudah kabur bersama dengan tubuh Illidan yang sudah kosong, dan dia hanya bisa membebaskan Maiev. Kemudian mereka kembali ke Dalaran. Ketika sedang persiapan rencana berikutnya, sebuah benda misterius jatuh di Broken Isle. Dan benda ini disebut Light's Heart. Dan benda tersebut meninggalkan pesan dari seorang tidak asing lagi buat Khadgar, yaitu Turalyon, yang merupakan anggota Sons of Lothar. Nah, isi pesannya dia mengatakan bahwa Velen merupakan kunci dan waktu yang tersisa hanya tinggal sedikit lagi. Para pahlawan kemudian langsung pergi ke Prophet Velen di Exodar, dan setibanya di sana ternyata tempat sudut sedang diserbu oleh Burning Legion. Para pahlawan langsung membantu para Dainai, dan di Exodar ada seorang Naru bernama Oros dan seorang Eredar komandan Burning Legion yang bernama Rakish yang berhasil membunuhnya. Oros akhirnya mati dan para pahlawan langsung menyerang Rakish sehingga Rakish ini berhasil dikalahkan. Ya. Nah, ternyata Rakish ini yang mengejutkannya adalah anak dari Velen yang sudah dihasut oleh Kil'jaeden. Ya, mereka tidak dapat menyangka-nyangka Kil'jaeden ini mengirim anaknya Velen dan akhirnya mati ya di tangan para pahlawan Azeroth dan bahkan di tangan ayahnya sendiri. Para pahlawan akhirnya meninggalkan Velen untuk sementara waktu dan kembali ke Dalaran dan mencoba cara lain untuk membuka artifak yang disebut Light Heart ini. Nah, Light Heart ini ternyata sebuah elemen penting dari Naru Prime bernama Zira. Dengan menggunakan Tears of Elune, Khadgar berhasil membuka pesan dari Zira yang intinya mereka harus segera menghentikan Gul'dan dan juga menghentikan Sargeras ya untuk masuk ke Azeroth. Jadi mereka juga harus membawa roh Illidan dan tubuhnya kembali
ya untuk seperti semula. Nah, rohnya Illidan saat ini sedang berada di Helheim, ya, nyangkut istilahnya. Lalu para pahlawan segera pergi ke Helheim dan berhasil memasukkan rohnya ke dalam Light Heart tersebut, ya. Nah, lalu tubuhnya saat ini yang ada di Suramar yaitu terletak di Nighthold, tempat para Nightborn Elves berada, ya, atau kotanya Nightborn Elves. Para pahlawan kali ini harus segera menobos kota Nightborn Elf ini yang di Suramar untuk menghentikan Gul'dan. Nah, masih ingat kemarin Talista yang sebenarnya sudah kalah oleh Grand Magister Elisande. Nah, dia akhirnya malah terdampar, ya, di luar kota Suramar. Nah, ketika dia mulai sadar, ia mulai merasakan efek samping karena tidak mendapatkan Arcwine, dan dia mulai pelan-pelan berubah menjadi Nightfallen. Dia harus berjuang dan berusaha agar tidak menjadi Mindless Wither. Nah, dia akhirnya berhasil meminta bantuan, mengirim pesan kepada Dalaran, ya. Namun karena waktu itu para pahlawan sedang sibuk dengan tugas mereka masing-masing, yang menjawab bantuan tersebut hanya sedikit, yaitu Archmage Fargot dan seorang Illidari bernama Corvus Bloodthorn. Nah, kemudian langkah pertama mereka yaitu mencari para Nightfallen yang telah diusir sebanyak-banyaknya untuk direkrut. Lalu mencari sebuah base atau markas untuk para Nightfallen ini, ya, yang nanti tempat tersebut disebut Shal Aran. Nah, kemudian Talisa menemukan bahwa ada sebuah bibit yang dapat menyembuhkan efek samping dari Arcwine. Nah, dia kemudian coba pergi dan bertemu dengan seorang Night Elf bernama Farodin yang paham tentang bibit atau seed ini. Seed ini akan disebut nantinya Arkandor Seed. Farodin setuju untuk membantu Nightfallen, dan dia juga menanam seed tersebut di tengah-tengah Shal Aran, dan jadilah kemudian pohon yang bernama Arkandor Tree. Nah, Arkandor ini dapat menghasilkan buah yang mengandung arcane sekaligus nature magic. Nah, dan para Nightfallen akhirnya mulai merekrut para pemberontak untuk bergabung sekaligus mulai menguasai daerah sekitar Suramar sedikit demi sedikit. Nah, tidak hanya itu, dia juga membantu melawan pasukan Burning Legion, bahkan menciptakan alat-alat teleportasi di spot-spot tertentu agar mereka bisa bergerak dengan leluasa di daerah kekuasaan Nightborn Elves. Khadgar dan Maiev ketika kembali dalam kaget kalau Nightfallen ini sudah banyak menghasilkan progres yang sangat cepat. Bahkan mereka juga sudah menjadi Nightborn Elves lagi berkat Arkandor Tree. Nah, kemudian tentu saja target berikutnya yaitu menguasai kota mereka kembali, yaitu Suramar. Dalam persiapan mereka, tim penyerangan ini segera dibentuk untuk menyelamatkan Illidan sekaligus membunuh Gul'dan, yaitu grup pertama ada Talisa dan Lady Liadrin dengan pasukannya masing-masing. Lalu grup kedua ada Tyrande dan Veresa Windrunner juga dengan pasukan mereka. Singkat cerita, mereka berhasil menghadapi para pasukan Demon dan Nightborn Elves yang dipimpin oleh Magistrate Elisande. Dan akhirnya Elisande berhasil dikalahkan dan mati oleh para pahlawan Azeroth ini. Kemudian sampainya di puncak Nighthold, mereka harus berhadapan dengan Gul'dan. Dan Khadgar harus menggunakan Pillar of Creation untuk mencegah mantra-mantra dari Gul'dan, dan kemudian berusaha untuk memasukkan jiwa Illidan kembali ke dalam tubuhnya sebelum Sargeras masuk ke tubuh Illidan. Nah, ketika pertarungan dimulai, Gul'dan sudah berhasil memasukkan spirit Sargeras sedikit ke dalam tubuh Illidan. Para pahlawan Azeroth ini dari masing-masing grup harus menahan serangan dari tubuh Illidan tersebut yang sudah dimasuki oleh Sargeras. Nah, selagi Khadgar menggunakan Eye of Amantul untuk membuang jiwa Sargeras dari tubuh Illidan, para pahlawan harus bertahan terhadap serangan-serangan dari Illidan ini, ya. Nah, akhirnya mereka berhasil menahan dan Khadgar langsung memasukkan Light Heart atau jiwa Illidan ke dalam tubuhnya kembali. Akhirnya Illidan hidup kembali secara utuh dan Gul'dan akhirnya berhasil dikalahkan. Ya, bisa kita lihat juga nih, dia akhirnya mati juga, ya, si orc tua bangka yang satu ini, dan akhirnya dia nggak bisa macem-macem lagi.
Oke, setelah pertarungan dengan Gul'dan selesai, dengan insiden ini, Nightwell otomatis menjadi hancur karena Eye of Amantul juga tidak ada lagi di sana. Talistra harus memikirkan bagaimana cara menyelamatkan bangsanya dari kecanduan Arcwine dan harus pindah ke Arkandor 3. Illidan langsung mengirim pasukan Illidarinya bersama dengan para pahlawan Azeroth kembali ke Vault of Warden untuk mengambil Sargeras Keystone. Nah, di sana mereka juga berhasil menggerebek tempat tersebut dan membunuh Cordana Velsong dan berhasil membawa pulang Sargeras Keystone. Kemudian dari sini dibentuk pasukan khusus yang disebut Armies of Legion Fall, yang tujuannya yaitu untuk menghancurkan Legion selama-lamanya. Ya, mereka kemudian langsung berangkat ke Broken Shore, tempat Tomb of Sargeras berada. Nah, mereka dengan menggunakan kekuatan artefak dan kerjasama mereka berhasil mengupus para demon dengan mudah dan langsung masuk ke Tomb of Sargeras. Para pahlawan Azeroth yang lainnya juga segera mendapatkan kembali artefak-artefak Pillar of Creation ke tempatnya dan untuk segera mensegel portal tersebut. Para pasukan Legion Fall yang masuk ke Tomb of Sargeras langsung menghadapi para demon yang juga sudah menanti mereka. Dan salah satu komandan utama Burning Legion yaitu Kil'jaeden juga sudah menantikan mereka, ya. Mereka berhasil terus mengepush seluruh pasukan demon dan membunuh mereka satu persatu, baik para pasukan dan para komandannya di Tomb of Sargeras. Lalu mereka juga berhasil menemukan Kil'jaeden, ya. Mereka terus mengejar Kil'jaeden untuk dibunuh, dan akhirnya ketika mereka sudah menemukan Kil'jaeden segera membangkitkan musuh yang terkuat yang pernah dilawan oleh Egwene, ya, sang Guardian of Azeroth, yaitu Avatar of Sargeras, dan kabur dari sana. Para pahlawan pun harus segera menghentikan Avatar of Sargeras dan berhasil dikalahkan oleh mereka. Lalu mereka juga setelah itu langsung mengejar Kil'jaeden yang ingin kabur lewat portal, ya, kembali ke kapalnya. Dan para pahlawan segera masuk ke portal tersebut, tiba di kapal Kil'jaeden. Di sinilah perang dengan Kil'jaeden terjadi, ya. Nah, singkat cerita, Kil'jaeden pun tentu saja berhasil dikalahkan dan mati. Ya, di sini kita bisa lihat di mana Kil'jaeden akhirnya mengakui bahwa Velen pun yang benar, ya. Bahwa mungkin saja seharusnya dia tidak mengikuti Sargeras. Nah, akhirnya Kil'jaeden ditinggal oleh para pahlawan Azeroth dan mereka berhasil kabur dengan menggunakan Sargeras Keystone punya Illidan. Dan mereka akhirnya tiba di Broken Shore. Namun sepertinya dia juga ikut menarik sebuah planet, yaitu planet Argus, ke dekat Azeroth. Nah, walau tangan kanan Sargeras yang paling kuat sudah berhasil dikalahkan, para pahlawan Azeroth belum bisa beristirahat. Pertempuran masih belum selesai karena Sargeras, darang dari semua ini masih berkeliaran. Nah, kali ini Prophet Velen dan pasukan Legion Fall langsung segera mempersiapkan sebuah kapal untuk keberangkatan mereka menuju planet Argus. Nah, mereka pergi dulu ke Exodar. Sewaktu di Exodar, tiba-tiba Magni Bronzebeard datang untuk memberitahukan strategi misi terakhir ini. Nah, dia mempunyai info bahwa dan berhasil berkomunikasi dengan World Soul Azeroth bahwa Sargeras akan segera datang dan Argus telah menjadi planet yang sudah full corrupted oleh Sargeras, sehingga soul dari Argus tersebut sudah menjadi milik sumber kekuatan spell Sargeras sepenuhnya, ya. Nah, di sini objektif para pahlawan Azeroth, mereka harus memisahkan soul Argus dari cengkraman Burning Legion sehingga kekuatan Burning Legion hilang, ya. Nah, di sini ada satu masalah, yaitu tidak semua pahlawan Azeroth bisa ikut ke Argus karena kebanyakan dari mereka sudah kelelahan setelah berjuang di Broken Shore. Dan lagi pula mereka masih harus yang bertahan, ya, karena pasukan Legion yang tersisa masih berkeliaran di Azeroth. Jadi mereka juga harus berjaga-jaga di Azeroth. Nah, jadi yang pergi itu ke Argus ada Lady Liadrin, Prophet Velen, Magni Bronzebeard, Khadgar, dan Illidan.
lalu juga beberapa grup kecil yang dipimpin oleh Varesa Windrunner dan keponakannya yaitu Arator. Nah, setelah itu mereka langsung berangkat dari Exodar menuju Argus. Dan Senedar, kapal dari pasukan Army of Light, ketika mencoba mendarat di Argus, mereka ditembak duluan oleh pasukan Burning Legion. Semacam pertahanan anti udara gitu ya. Dan akhirnya terjatuh di Krokun, kapal Vindicator milik Velen dan Illidan, langsung segera mendarat juga untuk melakukan penyelamatan terhadap kapal Senedar. Nah, di sini para pahlawan Azeroth langsung ditugaskan untuk segera menyelamatkan para awak kapal dari Senedar. Nah, saat perjalanan mereka tiba-tiba dihadang dan bertemu oleh Krokul, yaitu ras Draenei yang tidak pernah meninggalkan Argus. Jadinya mereka menjadi Broken Draenei ya, karena keracunan Velen energi. Dan sekarang mereka malah dijadikan budak oleh Burning Legion. Nah, setelah para pahlawan Azeroth membantu mereka dibawa bertemu dengan pemimpin mereka yaitu namanya Hatun. Dan Hatun ini adalah ternyata salah satu teman dari Velen yang dulu pernah membantu Velen kabur dari Argus. Namun sekarang Hatun malah menyalahkan kepergian Velen dan menganggap dia sebagai pengkhianat. Mereka sempat bertengkar pada saat itu, lalu tiba-tiba Turelion muncul ya, sang pemimpin Army of Light ini datang dan melerai mereka dan mengajak untuk bekerja sama melawan Burning Legion. Nah, ketika mereka akhirnya bergabung, kemudian Turelion pergi berhadapan dengan seorang pilot bernama Agonar bersama pahlawan Azeroth. Nah, disitulah kemudian Alleria Windrunner muncul ya, untuk membantu dan berhasil mengalahkan Agonar. Nah, setelah dari itu selesai, mereka kembali ke tempat persembunyian para Krokul. Nah, disinilah Krokul juga memutuskan untuk membantu para pahlawan Azeroth dan berubah nama menjadi Argusian Reach. Ya. Nah, ini ada pasukan resisten juga bisa dibilang di Argus ya nantinya. Nah, sekarang kita masuk sedikit cerita mengenai Alleria dan Turelion. Bisa dibilang ini mereka adalah Sons of Lothar ya, atau teman-teman perjuangannya Khadgar ya, yang dipimpin oleh Anduin Lothar saat itu. Mereka pernah ikut perang bareng di Second War bersama-sama dengan Khadgar juga, dan mereka masuk ke Dark Portal untuk menghentikan Ner'zhul sekaligus ancaman Orcish Invasion pada saat itu. Nah, dan akhirnya mereka terjebak di sana ya. Nah, selama di sana, Alleria dan Turelion akhirnya bertemu dengan Serah. Dan Serah yang melihat mereka merekrut mereka ke dalam Army of the Light. Nah, selama ini mereka terus berperang melawan Burning Legion. Dan juga mereka punya tujuan yaitu mencari benda yang bernama Emerald Star. Nah, sewaktu sedang berperang di sebuah penjara Demon, Alleria terkena serangan dari seorang Void Ethereal ya, dan akhirnya dia terinfected oleh kekuatan Void sehingga dia memiliki kekuatan Void. Nah, akan tetapi efek sampingnya di sini dia hanya suka mendapat semacam vision ya, yang dia belum paham. Nah, kemudian Alleria melihat kekuatan barunya ini sebagai alat untuk membantunya dalam pertempuran melawan Burning Legion. Lalu dia bertemu juga dengan seseorang bernama Cloacus Walker yang bisa mengendalikan kekuatan Void ini. Sehingga akhirnya Alleria diangkat menjadi muridnya. Ya. Setelah itu, Alleria juga menawarkan ke Zera untuk menggunakan kekuatan ini sebagai alat ya, untuk berperang melawan Legion. Namun dia malah ditolak ya. Dia malah bisa kena hukuman mati kalau dia menggunakan kekuatan tersebut depan Zera. Karena Zera nggak suka dengan kekuatan Void. Karena kan dia adalah cahaya dan Void itu semacam kegelapan ya. Hingga akhirnya Alleria mendapatkan vision mengenai Argus dan Emerald Star. Ketika peristiwa penyerangan Burning Legion ke Outland, Alleria dan Turelion pergi ke Argus dan menemukan bahwa Emerald Star ini ternyata adalah World Soul atau Argus itu sendiri. Ya, yang terus memproduksi pasukan Burning Legion secara tak terbatas. Nah, kemudian mereka ketahuan oleh pasukan Burning Legion, lalu dengan kekuatan Void-nya Alleria, mereka berhasil kabur. Namun setelah mereka kabur, awalnya Alleria tidak jadi apa-apa.
Akan tetapi Turalion yang sudah diberikan kekuatan cahaya tidak bisa ya menerima kekuatan void tersebut, dan itu malah membuatnya menjadi tersiksa. Bahkan kalau bersentuhan saja sekarang ini tangan mereka akan terbakar satu sama lain. Mungkin ini yang dimaksud oleh Zera ya. Nah, mereka akhirnya terpaksa berpisah dulu untuk mencari jalan keluar dalam permasalahan ini. Nah, kemudian Aeria juga tertangkap oleh Burning Legion dan dipenjara ya di Niskara Prison. Dan kebetulan teman satu selnya yaitu Locus Walker. Dan di sini dia belajar banyak untuk mengendalikan kekuatan Void-nya ini. Dan dia berhasil kabur setelah bertahun-tahun kemudian ketika Aeria mendapatkan vision bahwa Turalion sedang keadaan sekarat ya karena melawan demon. Nah, tentu saja Aeria tidak bisa membiarkan hal ini. Dia langsung menggunakan kekuatan Void-nya untuk teleport ke sana untuk menolong Turalion. Dan dia juga berjanji tidak akan meninggalkan Turalion lagi. Tapi Turalion justru memohon kepadanya agar segera pergi, karena kalau Zera tahu dia akan mati, dibunuh. Aeria tidak peduli, dan akhirnya Aeria diketahuan dan dipenjara oleh Zera di dalam Senedar. Nah, ketika kapal Senedar jatuh, dia bisa kabur dan segera menolong Turalion ya saat ini melawan Agonar. Nah, itu masa sekarang. Nah, oke, lanjut. Kemudian Magni mendapatkan informasi bahwa ternyata soul para Titan Pantheon sedang juga terjebak dan disiksa di tempat bernama Antorus. Nah, Antorus ini adalah pusat dari planet Argus. Agramar yang pernah menjadi ajudannya Sargeras atau tangan-tangannya Sargeras waktu itu sudah mati dan jiwanya sekarang sudah dipegang oleh Sargeras penuhnya. Dia dihidupkan kembali dan menjadi bawahan Sargeras sepenuhnya, yang saat ini sekarang berkeliaran di Argus untuk memburu pasukan yang menyerang Antorus, termasuk pasukan Azeroth. Nah, para pahlawan Azeroth di Argus sedang mencoba mencari artifak bernama Crown of Triumvirate untuk bisa masuk ke Antorus. Itu semacam kunci ya. Nah, Aeria dan Veresa ketika dalam perjalanannya mencari artifak ini di tempat bernama Seat of Triumvirate, mereka berhadapan dengan pasukan Void yang dipimpin oleh Viceroy Nezar. Dan Aeria bersama para pahlawan Azeroth berhasil mengalahkan mereka. Ketika mereka juga dan di sana mereka juga menemukan Dark Naru, dan Aeria menggunakan kekuatannya untuk menghisap Void dalam Naru tersebut sehingga dia menjadi Void Elf sepenuhnya dan menghancurkan Naru tersebut. Naru ini bernama Lura. Nah, kemudian setelah mereka berhasil mengarahkan Viceroy Nezar dan Dark Naru Lura, mereka berhasil mendapatkan Crown of Triumvirate dan segera langsung menemui Velen. Setelah Velen berhasil menyatukan setiap pecahan crown yang mereka dapat, mereka juga langsung berangkat ke Antorus. Nah, di sisi lain, Turalion berhasil mengumpulkan tubuh Zera yang hancur, lalu berhasil dihidupkan kembali dengan menggunakan Light's Heart. Zera yang hidup kembali dan melihat Illidan sekaligus pahlawan Azeroth sangat senang dengan bergabungnya mereka ke Army of Light. Zera hendak memberikan hadiah kekuatan cahaya kepada Illidan, namun Illidan tidak suka dan malah menghancurkan Zera karena Illidan lebih memilih jalannya sendiri daripada harus menukar jiwanya ke tuan yang berbeda. Turalion tentu saja marah melihat hal ini lalu hendak membunuh Illidan, namun Illidan berhasil menghentikan serangan tersebut. Velen segera menghentikan mereka dan melarainya dan terus mengingatkan bahwa fokus mereka saat ini yaitu mengalahkan Burning Legion. Nah, saat ini kapal Vindicator sudah dalam kekuatan penuh dan mereka siap untuk menghadapi Sargeras dan pergi ke Antoran West tempat Antorus berada. Mereka langsung tiba dan langsung menerobos masuk ke Antorus, dan di dalam Antorus mereka langsung mengepush para pasukan demon hingga akhirnya mereka bertemu dengan seorang Titan bernama Eonar yang meminta tolong kepada mereka. Para pahlawan tentu saja berhasil menyelamatkan Eonar dan pasukannya, lalu dia kembali ke Seat of Pantheon. Para pahlawan terus berjuang sekaligus membebaskan setiap soul para Titan disiksa di Antorus. Nah, setelah mereka berhasil bebaskan satu persatu, mereka kembali ke Pantheon, tempat mereka seharusnya.
Nah, Magni Bronzebeard membantu para Titan menuju ke Seat of Pantheon. Sisanya, para pahlawan Azeroth harus berhadapan dengan Agramar. Dan akhirnya tentu saja mereka berhasil mengalahkan Agramar. Dan soulnya pun berhasil diselamatkan juga, sehingga soulnya bisa kembali ke Pantheon. Nah, dengan para member Pantheon yang sudah lengkap di Seat of Pantheon, mereka memindahkan para pahlawan ke Seat of Pantheon, tempat pertarungan terakhir terjadi. Ya, dan para Titan langsung menggunakan kekuatannya untuk memisahkan World Soul Argus dari cengkraman Burning Legion. Dan selagi hal itu terjadi, tiba-tiba awan berapi-api menutupi Azeroth, dan awan itu berubah wujud menjadi Sargeras. Kemudian Sargeras langsung memerintahkan World Soul Argus untuk membantunya, dan Argus berubah menjadi Titan Argus the Unmaker. Nah, disinilah para pahlawan harus berhadapan dengan salah satu Titan yang terkuat, yaitu Argus the Unmaker. Tentu saja mereka dibantu oleh para Titan Pantheon tentunya. Ketika Pantheon memulai prosesnya untuk mengurung Sargeras, para pahlawan harus menghadapi Titan Argus the Unmaker. Argus akhirnya berhasil dikalahkan dengan susah payah, dan para Titan langsung menarik Sargeras dan dibawa kembali secara paksa ke Pantheon untuk dipenjara selama-lamanya. Para pahlawan akhirnya berhasil pulang, namun Illidan tetap memilih tinggal di Pantheon, menjadi jailernya Sargeras lah ya istilahnya, dan dia masih berurusan dengan Sargeras. Dan inilah ternyata tujuan dari Illidan selama ini. Namun di momen terakhirnya Sargeras berhasil menancapkan pedangnya di Azeroth. Nah, ini akan menjadi cerita berikutnya nanti, yaitu Battle of Azeroth. Nah, pedang ini membuat luka dan meracuni World Soul Azeroth. Jadi untuk sementara ini Magni dan Khadgar hanya bisa mengurangi racun tersebut istilahnya ya, dengan menggunakan senjata-senjata kuat yang berasal dari Azeroth seperti Ashbringer, Doomhammer, dan sebagainya. Namun usaha ini hanya berjalan sebentar atau tidak tahan lama. Nah, ternyata tidak berhasil. Pedang Sargeras ini masih tertanam di situs sehingga membuat planet menjadi berdarah-darah. Ya. Nah, darah Azeroth ini yang nantinya akan disebut Azerite. Nah, kemudian para Last Goblin dari Horde dan pemimpinnya yaitu Prince Galliwix menemukan bahwa Azeroth ini akan menjadi komoditas yang berharga ke depannya, karena ini menghasilkan kekuatan bagi para pahlawan Azeroth bagi yang meminumnya. Nah, Alliance juga mendapatkan info dari mata-mata mereka dan segera menginfokan hal ini ke Anduin juga. Ya. Jadi kira-kira itulah story dari cerita utama Legion. Akhirnya selesai juga dan sangat panjang ya. Namun semoga kalian suka. Sorry juga mungkin masih banyak yang kurang. Gue mencoba sebisanya untuk merangkum semua ceritanya menjadi lebih simple. Dan lupa-lupa juga gue berterima kasih untuk yang sudah selalu nonton, klik, like, subscribe, apapun itu yang selalu mendukung channel gue. Gue bakal berusaha untuk ngebahas cerita-cerita lain juga. Terima kasih, love you guys, dan sampai ketemu di cerita berikutnya yaitu Battle for Azeroth. Inozi sign out, bye-bye.